Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali bersama kami dalam podcast Sudut Pandang. Perkenalkan, nama saya Febri Nadia Rahmat selaku host bersama rekan saya yang bernama Andre Anugrah, saya selaku co-host. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu salah satu murid di SMA Negeri 1 Prabu Muli nih, yang akan mengupas lebih dalam mengenai peristiwa berdarah yang sangat terkenal nih. Apa ya Kak Andre? Yap, sangat berdarah nih Kak Pebi. Jadi kita itu akan menulis tentang peristiwa gerakan 30 September PKI, atau lebih tepatnya mengapa Soeharto tidak diculik dan menjadi target gerakan 30 September PKI. Sangat kontroversial banget ya Kak sepertinya. Oh iya dong. Tapi sebelum itu, yuk kita sapa dan kenalan dulu nih sama para bintang tamu kita. Oke, terima kasih Kak Pebi dan Kak Andre. Baik, perkenalkan, nama saya Zaskia Aka Putri. Dan benar kata Kak Pebi tadi, saya dan teman-teman saya ini merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Prabu Muli. Halo semuanya, saya Amanda. Saya Fadil Maren. Oke, langsung saja ya. Jadi menurut kakak-kakak sekalian ini, sesuai dengan judul podcast kita hari ini kan tentang mengapa Soeharto tidak diculik dan tidak menjadi target peristiwa G30S. Iya benar. Jadi Kak Pebi sama saya juga pemirsa di rumah ingin tahu Kak. Jadi bagaimana sih peristiwa gerakan 30 September itu? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai dalang dan keberadaan Maijen Soeharto dalam terjadinya gerakan 30 September? Oke, jadi seperti yang kita ketahui, pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Bogota, Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Sejarah peristiwa berdarah gerakan 30 September atau G30S yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi militer Indonesia, yang hingga kini masih mengundang kontroversi, terutama mengenai dalang dan keberadaan Mayor Jenderal Soeharto yang merupakan salah satu tokoh penting saat terjadinya G30S. Nah, kontroversi ini sendiri muncul karena menurut beberapa peneliti sejarah, misalnya mengatakan bahwa fakta sejarah peristiwa G30S yang ditulis oleh pemerintahan Orde Baru tidak menuliskan fakta sejarah secara akurat dan masih banyak misteri yang dipecahkan, terutama mengenai dalang dan keberadaan salah satu tokoh penting saat terjadinya G30S 1965. Yakni Mayor Jenderal Soeharto, seorang jenderal yang mewarisi tahta pemerintahan dari Orde Lama menuju pemerintahan Orde Baru. Keberadaan tokoh inilah yang nantinya akan menjawab sebagian misteri pelaku maupun dalang di balik gerakan 30 September. Terlepas dari keberadaan Soeharto nih ya Kak, menurut beberapa peneliti sejarah dan saksi sejarah, misalnya, ternyata Soeharto telah mengetahui akan adanya gerakan sebelum terjadinya gerakan G30S. Memang demikian. Lantas di manakah Soeharto saat terjadinya G30S sih? Dan kenapa beliau tidak mencegah jikalau sudah mengetahui akan adanya tindakan penculikan? Dan apakah Soeharto salah satu dalam utama di balik peristiwa G30S? Oke, langsung banyak pertanyaan yang muncul di kepala Kak Fadil nih sepertinya. Peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira militer Angkatan Darat yang terjadi pada tahun 1965 merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi akibat propaganda tentang adanya penyebaran isu Dewan Jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Selain itu, bersamaan dengan adanya isu Dewan Jenderal ini, pada bulan Mei 1965 pula tersiar kabar mengenai isu dokumen Gilchrist yang menghebohkan suasana politik, yang mana isi dari dokumen Gilchrist ini pada intinya membuat kondisi Indonesia dan juga memuat berbagai pernyataan seolah-olah ada ikut campur dan kerjasama antara TNI Angkatan Darat Inggris dan Amerika Serikat untuk melengsarkan Presiden Soekarno. Nah, isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist menyebar serta membuat situasi politik semakin memanas. Akhirnya, pada tanggal 30 September 1965 atau 1 Oktober 1965, terjadilah suatu gerakan mendahului atau gerakan KOP dengan menculik dan membunuh para jenderal yang mereka anggap sebagai Dewan Jenderal. Tetapi dalam kesaksian tentang gerakan 30 September yang ditulis oleh Dr. Subandrio menyebut bahwa saat berada di penjara, Untung pernah bercerita kepada saya bahwa pada tanggal 15 September 1965, Untung mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan satu KOP. Dan Soeharto menjawab, bagus, kalau kamu punya rencana begitu, sikat saja, jangan ragu-ragu.
Jika memang Soeharto mengetahui tentang gerakan ini, seharusnya ia memberitahukan hal ini kepada Presiden Soekarno. Karena sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat, Soeharto bisa menggantikan Letjen Ahmad Yani apabila Ahmad Yani tidak ada atau berhalangan. Dari pernyataan Dr. Subandrio, pada intinya menggambarkan bahwa Soeharto sebagai salah satu pelaku G30S karena Soeharto telah mengetahui adanya grup Dewan Jenderal 15 hari sebelum gerakan. Dan bahkan Soeharto tidak memberitahu gerakan G30S kepada Presiden Soekarno. Seakan-akan sosok Soeharto ini juga merencanakan sesuatu yang terselubung. Tapi meski begitu, narasi Dr. Subandrio ini merupakan narasi sepihak dan masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latif? Menurut kesaksian Latif, dalam pledoinya Kolonel Abdul Latif, Soeharto terlibat dalam G30S, bahwa ia mendatangi Soeharto di rumah sakit Latif yang percaya kepada Soeharto sebagai atasan bercerita soal rencana penculikan para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Pak, malam ini kami dan beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Jenderal ke hadapan Yang Mulia Presiden. Namun, pernyataan itu berbeda dari apa yang disampaikan oleh Soeharto dalam wawancaranya dengan Der Spiegel pada tanggal 19 Juni 1972. Harto mengaku ditemui di RSBK De Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Tetapi dalam autobiografinya, Soeharto pikiran, ucapan, dan tindakan Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tidak sempat berinteraksi. Hal yang terdengar aneh dan mengingat dua narasi yang disampaikan Soeharto ini sangat kontradiktif. Dari pernyataan Latif maupun Soeharto, terdapat dua pendapat yang jauh sama sekali berbeda dalam pledoinya. Kolonel Latif menggambarkan sosok Soeharto seperti halnya pelaku yang sudah merencanakan sesuatu. Sementara itu, menurut Soeharto, dalam wawancaranya menggambarkan dirinya dalam kondisi terancam akan Latif yang akan seakan-akan ingin membunuhnya, namun mendapat Soeharto ini sangat kontradiktif dengan pendapat lain dirinya yang termaktub dalam autobiografinya, bahwa Soeharto menggambarkan dirinya tidak berinteraksi dengan Kolonel Latif dan bahkan hanya melihat dari jauh. Dari semua pendapat ini bisa disimpulkan bahwa Soeharto memang benar-benar mengetahui adanya suatu gerakan sebelum terjadinya gerakan G30S. Meski belum diketahui alasan utama Soeharto tidak berpindah kala itu, namun alasan utama Soeharto tidak bertindak ini memiliki suatu alasan jelas, sebagaimana menurut Profesor Salim Said dari Gestapo ke reformasi Soeharto sebenarnya sudah mengetahui tentang adanya penculikan terhadap para perwira militer. Namun karena jabatan Majen Soeharto yang masih belum kuat dan tidak memiliki kekuatan atau masih di bawah pangkal Letjen Ahmad Yani sehingga tidak bisa bertindak apa-apa. Selain itu, Soeharto juga mengira dan menggambarkan bahwa penculikan para perwira tinggi militer ini dilakukan seperti halnya penculikan-penculikan yang dilakukan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok, yang mana penculikan itu layaknya penculikan-penculikan biasa dan tidak harus dengan nyawa. Terlepas dari berbagai pendapat yang berbeda dan kontradiktif, singkat kisah setelah bertemu dengan Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto, Kolonel Latif menghadiri rapat bersama Brigjen Suparjo, Letkol Untung, dan beberapa anggota lainnya. Sementara Maijen Soeharto sendiri yang merasa dirinya tidak diberitahu oleh Kolonel Latif serta merasa tidak tahu akan bahaya yang menimpa Jenderal Ahmad Yani, memilih untuk pulang ke rumah jelang tengah malam. Bisa dikatakan, Soeharto mengetahui berita tentang penculikan dan pembunuhan para perwira militer melalui Jenderal Nasution yang berhasil meloloskan diri. Dan tidak lama kemudian, sekitar 07.00 waktu Indonesia Barat, terdengar kabar tentang berita berikan dan pembunuhan Dewan Jenderal dari Radio Republik Indonesia, serta susunan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri alias Kusman. Setelah mendengar berita dari RRI tentang penculikan dan pembunuhan Dewan Jenderal, sebagaimana yang termaktub dalam komunisme, di Indonesia pemberontakan G30S PKI Jilid 4 mengatakan bahwa Maijen Soeharto sebagai orang yang menunjuk dirinya sendiri sebagai Panglima Angkatan Darat mengambil langkah untuk menetralisir sekitar daerah Medan Merdeka. Tak lama kemudian, Maijen Soeharto memanggil Panglima Komando Daerah Militer 5 Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma. Setelah itu Maijen Soeharto memerintahkan untuk menutup perbatasan ibu kota guna mencegah gerombolan pencuri lari keluar Jakarta, sekalipun situasinya belum jelas.
Dengan informasi yang dihimpun oleh Jenderal Umar Mejen Soeharto, dapat mengambil serangkaian tindakan di antaranya. Tindakan pertama mencoba menetralisir pasukan yang berada di jantung ibu kota dan kemudian Soeharto menghubungi Panglima Angkatan Laut dan Panglima Angkatan Kepolisian. Memasuki 17.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Oktober 1965, sore hari di markas Kostrad Mejen Soeharto, memanggil Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang bermarkas di Cijantung dan memerintahkan untuk mempersiapkan pasukannya guna menguasai gedung telekomunikasi dan RI. Dan pada akhirnya, untuk sementara waktu gedung telekomunikasi dan RRI dikuasai oleh Angkatan Darat. Setelah berhasil menguasai kantor telekomunikasi dan RRI, Mayor Jenderal Soeharto kemudian memerintahkan pasukannya untuk ke Bandara Halim Perdana Kusuma, yang menurutnya sebagai markas pemberontak. Sebelum menyerang Bandara Halim Perdana Kusuma, Mayor Jenderal Soeharto melalui ajudan Presiden Kolonel Bambang Wijanarko mengirimkan pesan kepada Presiden Soekarno agar meninggalkan komplek Halim Perdana Kusuma selambat-lambatnya pada 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan Presiden Soekarno beserta ajudannya meninggalkan pangkalan Halim Perdana Kusuma melalui jalur darat menuju Istana Bogor tepat pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu 1 hari saja, militer Angkatan Darat berhasil menguasai tempat-tempat penting yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan gerakan 30 September. Dari berbagai kronik maupun kronologi, pergerakan Soeharto pasca G30S terdapat kejanggalan karena strategi dan pergerakan Angkatan Darat dapat terorganisir dengan baik dan cepat, seakan-akan sudah direncanakan lebih dulu oleh Soeharto bahkan sebelum terjadinya G30S. Mengingat informasi dan komunikasi yang beredar, waktu itu tidak secepat saat ini. Selain itu, langkah Majen Soeharto dapat berjalan dengan cepat dan tepat tanpa adanya hambatan yang berarti. Dari paparan kronologi maupun kronik yang terjadi dari mulai sebelum terjadinya gerakan 30 September hingga pasca gerakan 30 September, dapat ditarik kesimpulan bahwa Soeharto merupakan sosok yang mengetahui tentang adanya penculikan terhadap para jenderal Angkatan Darat, terutama beberapa jam sebelum terjadi operasi gerakan 30 September. Bahkan menurut kesaksiannya, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Letkol Untung memberi informasi kepada Soeharto akan menjalankan suatu gerakan dan Soeharto juga kian mendukung gerakan tersebut. Hal ini menandakan bahwa Soeharto telah mengetahui tentang penculikan terhadap Dewan Jenderal, namun terlepas dari kontroversinya, alasan Soeharto bersikap diam dan bahkan mendukung operasi tersebut, yakni Soeharto telah mengira bahwa penculikan tersebut merupakan penculikan biasa, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selain mengenai Soeharto yang mengetahui sebelum terjadinya gerakan G30S, langkah Soeharto pasca G30S juga dinilai adanya kejanggalan. Pada saat operasi pengambil alihan tempat-tempat penting seperti RRI Gedung Telekomunikasi hingga Halim Perdana Kusuma dapat berjalan dan terorganisir dengan baik. Selain itu, dalam menutup akses dan mengepung pasukan yang tergabung dalam G30S secara cepat dapat berjalan dengan tepat dan baik. Hal ini menandakan bahwa strategi yang dibuat oleh Soeharto sangatlah matang, seperti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum gerakan. Terlepas dari semua, sosok Soeharto ini merupakan sosok yang berjasa dan menumpas pemberontak pasukan gerakan G30 September atau G30S 1965, sehingga dapat menstabilkan situasi politik di Indonesia. Dengan adanya sejumlah kontroversi yang masih meliputi keterlibatan suatu tokoh dalam sejarah G30S merupakan sebuah upaya yang sungguh-sungguh dan berintegrasi untuk menguak sebuah kebenaran sejarah tersebut sangat diperlukan, sebab hanya dari sejarah yang jernih bertutur kita bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Intinya, dengan banyaknya kontroversi dan pendapat mengenai peristiwa gerakan 30 September ini, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus tetap berpegang teguh pada kebenaran. Sekian dari podcast Sudut Pandang. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah yang pernah ada di negara ini, yaitu G30S PKI. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye.